Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai video 3D render forest. Nah, pada menu Google, kita ketik renderforest.com dan klik yang pada bagian paling atas. Kemudian setelah websitenya terbuka, kita klik Get Started atau mulai. Setelah itu, kita tunggu dan pilih yang mana yang kita ingin pilih. Yang pertama, saya pilih video, saya klik. Kemudian terbuka. Di sini ada berbagai macam, ada video 3D, kemudian video explainer, kemudian video dan lain-lainnya. Ada juga yang tidak 3D. Di sini kita coba satu-satu. Kita akan mencoba salah satu video 3D dari Render Forest. Kita klik. Kemudian kalau yang di bagian bawahnya juga masih ada dan banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan di Render Forest. Salah satunya adalah video 3D Toolkit yang akan kita coba saat ini. Nah, setelah kita klik salah satu template video Toolkit, kita tunggu. Kemudian kita akan klik Create Now. Kita tunggu dulu. Kita klik Create Now. Setelah diklik, akan terbuka template yang kita buka tadi. Nah, di sini adalah kesempatan kita untuk mengedit video yang ada di Render Forest. Di sini kita menggunakan template yang sudah jadi. Jadi kita tidak bersusah payah lagi untuk mengedit banyak atau berbagai video yang masih kosong atau masih baru, sehingga mempermudah kita dalam mengedit video. Nah, di aplikasi Render Forest ini banyak sekali varian yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan 3D video, 3D animasi, seperti juga ada juga animasi yang dalam bentuk pekerjaan, profesi, kemudian ada karakter animasi yang berupa laki-laki, kemudian yang berupa perempuan, juga ada berbagai macam background yang bisa kita gunakan dan bisa kita ganti warnanya. Kita coba satu karakter di sini. Kalau ingin mencoba, kita tinggal klik atau type di sini. Nanti kita akan type teks di sini. Setelah kita coba, kita cari dulu satu persatu. Di sini ada juga bisa untuk membuat video dalam pekerjaan, untuk presentasi dan lain-lain. Nah, ini kita coba satu video ya. Di sini saya akan mencoba. Untuk mencobanya, meletakkan teks di dalam video, kita bisa klik type your text. Nah, nanti akan keluar kotak seperti ini. Kita bisa mengetik atau mengcopy apa yang kita inginkan di sini. Kemudian di slide kedua juga sama saja, kita type your text, kemudian kita mengetik apa yang ingin kita ketik. Atau kalau misalnya dia video pembelajaran, materi apa yang ingin kita letakkan di dalam slide-slide per video. Kalau ingin menambah slide video, kita bisa mengklik tanda tambah atau plus yang ada di sudut kanan. Nah, ketika kita sudah klik, nanti akan muncul slide yang baru di dalam slide video yang akan kita gunakan nanti. Nah, setelah kita ketik, kita simpan. Kemudian kalau ingin menambahkan slide lagi, kita tinggal klik lagi. Kemudian cari lagi slide yang kita butuhkan. Kemudian pilih animasi apa yang sekiranya cocok dengan video yang ingin kita buat. Nah, di sini ada banyak sekali macamnya. Ada female character animation, male character animation,
Lalu ada occupational character, kemudian ada office animation. Office animation itu biasanya digunakan untuk video-video presentasi yang digunakan pegawai kantor atau untuk kita presentasi masalah pekerjaan. Nah, kita cari dulu yang cocok kira-kira apa, kemudian kita tambahkan. Oke, di sini sama saja seperti tadi. Kita type your text, kemudian disimpan. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita bisa memilih ukuran font, ukuran huruf, angka, kemudian di sini kita bisa melihat animasi yang kita gunakan tadi, choose the overall looks animation. Nah, di sini kita akan memilih background. Nah, backgroundnya yang kita gunakan ini bisa kita ganti warnanya. Banyak sekali warna, seperti tadi ada merah, biru, hijau, dan warna lain. Kemudian untuk lagu, kita juga memilih lagunya langsung dari aplikasi Render Forest sehingga tidak menyusahkan kita lagi dalam memilih lagu. Ada banyak musik yang disediakan di Render Forest, tapi kita juga dapat menggunakan lagu yang kita punya di galeri kita sendiri. Setelah selesai, kita klik translation. Nah, translation itu melihat bagaimana transaksi di setiap slide video. Nah, ini macam-macamnya, ada translation with shape, kemudian ada liquid, lalu ada 3D, dan ada no translation. Jadi kita bisa menggunakan video tanpa transaksi sama sekali. Kemudian di sini ada fontnya, bentuk tulisannya bagaimana. Kita bisa pilih di sini, ada banyak sekali pilihan font. Nah, ini di warna tadi, kemudian ini di musiknya. Lalu di sini coba kita klik ya. Nah, di sini dia ada yang low quality, kemudian yang high quality. Nah, untuk yang high quality ini dia berbayar, jadi perlu penambahan dana. Nah, terkadang kan kita ingin menggunakan yang gratis, jadi kita bisa menggunakan yang low quality. Tidak akan bermasalah selama kita tidak menggunakan animasi yang pro, yang ada tanda pro, itu biasanya dia berbayar. Selama kita tidak menggunakan itu, maka penggunaan Render Forest ini akan aman-aman saja. Oke, kita lihat ini hasil video yang sudah kita buat. Kita bisa langsung download. Nah, setelah ini saya akan menampilkan video yang sudah saya buat dari Render Forest dan saya barengi dengan satu aplikasi lagi, yaitu InShoot untuk penyatuan video. Nah, berikut adalah video selengkapnya yang sudah saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, hai semuanya. Saya Dita Oktaviani, berasal dari SMP Negeri 5 Rejang Lebong. Di sini saya akan membahas mengenai materi teks pidato persuasif, yang mana materi ini terdapat pada kelas 9 SMP. Secara umum, pidato merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyatakan gagasan atau gambaran mengenai suatu hal. Apa tujuan teks pidato persuasif? Nah, teks pidato persuasif bertujuan untuk memberikan pengaruh pada orang agar bersedia mengikuti kemauan yang diinginkan orator atau yang menyampaikan pidato. Adapun macam-macam pidato yang dilansir oleh KBBI yaitu adalah pengukuhan, pidato kenegaraan, radio, dan televisi. Struktur teks pidato terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Apa saja sih isi dari pembuka? Nah, pada bagian pembuka ada 4 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan pengantar topik utama. Isi pidato harus berisi info-info penting yang ingin disampaikan. Isi pidato sebaiknya disertai alasan yang meyakinkan untuk mendukung pandangan kamu. Gunakan sumber terpercaya dan contoh yang logis. Bagian penutup berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan salam penutup. Saat berpidato, ada beberapa metode. Yang pertama, metode impromptu merupakan satu metode pidato yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu.
Yang kedua, memoriter, yang merupakan cara menghafal naskah teks pidato terlebih dahulu. Lalu, yang ketiga, naskah sesuai namanya. Metode naskah adalah berpidato dengan cara membacakan teks yang telah disiapkan pada saat akan berpidato. Kemudian yang keempat adalah ekstemporan. Ciri bahasa dari teks persuasif yaitu bersifat mengajak, mempengaruhi, dicirikan dengan cara kata ayo, mari, memberikan imbuhan, dan diakhiri dengan tanda baca seru, kemudian memuat sejumlah persuasif. Dalam teks pidato, persuasif banyak menggunakan kata ganti kita sebagai tanda bahwa tidak ada pembeda antara penulis dan pembaca. Kemudian kata itu juga membujuk pembaca atau pendengar akan lebih kuat. Yang ketujuh, menggunakan kalimat yang bersifat membangun, dan yang kedelapan menggunakan intonasi yang baik yang dapat mempersuasi para pendengar. Adapun contohnya, seperti pidato menjaga kebersihan dan membela bangsa dan tanah air. Kadangkala kita seringkali merasa gugup dan bingung saat akan melakukan pidato. Bagaimana ya caranya supaya tidak gugup? Saat sebelum memulai kegiatan pidato, kita seharusnya tidak panik, siapkan naskah pidato, berlatih sebelum tampil, pilih pakaian yang tepat, datang lebih awal, percaya diri, bersikap tenang, dan perbaiki kesalahan. Nah, itu dia materi dan tips mengenai pidato. Bagi semuanya, semangat belajar dan mencoba ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan menjaga kebersihan. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang bersih dan suka membersihkan segala sesuatu yang ada padanya. Jadi, marilah kita mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita maupun orang lain. Hadirin sekalian, jika kita menjaga kebersihan lalu ditiru oleh anak-anak kita dan orang-orang dekat kita, maka kita pun akan mendapatkan manfaatnya. Oleh karenanya, mari ajarkan sedini mungkin terhadap anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan, agar kelak mereka menjadi anak yang sehat, cerdas, dan suka berbuat kebaikan. Dengan mengajarkan menjaga kebersihan kepada anak-anak, diharapkan mereka bisa mandiri dan terbiasa mengatasi hal-hal yang sulit untuk diselesaikan. Seperti kita ketahui, di masa sekarang masih banyak orang-orang yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan membiarkannya menjadi kotor. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.